Ibu-ibu, PKK identik ke ibu-ibu sebenarnya. Nggak mau tanya Bu? Nggak mau tanya? Nama asli, nama buronan mertua itu Bapak Yono. Bapak calon nomor 2. Ya. Arif tinggal di Blok. Bagaimana kalau satu pertanyaan untuk 2 calon? Hah? Ini tinggal nomor 1 Pak. Tinggal nomor 1. Nomor urut 1 yang belum dapat itu Pak. Yang nomor 2 ada. Tidak ada penanyaan, langsung saja kami berikan kesempatan kepada calon 02 untuk menyampaikan gagasannya terkait PKK, bisa berbicara setelah bel berbunyi. Terima kasih terkait pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK dan Posyandu. Selama ini di Gria Arta yang efektif Posyandu. Kedepannya PKK akan saya lebih efektifkan lagi. Sebenarnya tugasnya mirip-mirip PKK dengan Posyandu. Jadi sekarang sudah berjalan Pak. Kalau Posyandu menurut saya sudah baik. Beberapa programnya termasuk giveaway itu ya hanya aja di Posyandu Macan Tutul 7 untuk giveaway. Kalau tidak salah berapa bulan sekali? Ada 6 bulan sekali ada giveaway. Itu ada pemberian souvenir ya, pemberian souvenir untuk menarik minat masyarakat agar mau ke Posyandu. Itu sudah berjalan efektif Pak. Dan anggarannya itu dari PAEL tadi, pengelolaan aset ekonomi lingkungan. Jadi sudah berjalan Pak untuk Posyandu. Untuk PKK-nya memang itu harus kaderisasi ulang. Di sini ada Ketua PKK Ibu Sunarti yang mewakili perumahan Gria Arta Rajek. Nanti kedepannya perekrutan kader PKK semoga lebih baik Bu. Nanti akan saya support juga. Rekrutan kader PKK ini melibatkan dari ke-12 RT. Apapun program PKK yang menurut PKK itu baik, kami support dari segi apapun. Yang sudah berjalan di tempat lain sebagai percontohan. Nanti di situ ada biasanya PKK itu ada hidroponik Bapak Ibu. Hidroponik ya semua tahu ya. Jadi nanam sawi, nanam apa itu sesing dengan sistem yang pakai apa itu namanya paralon itu tuh. Ya itu PKK memang gitu-gitulah pekerjaannya, nggak jauh beda dengan Posyandu, membantu kader Posyandu juga dan juga meningkatkan program kesejahteraan keluarga. Saya kira itu untuk PKK. Dan saya terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Bapak Nasrul selaku calon nomor 01 untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan PKK. Waktu tempat kami berikan, silakan menyampaikan setelah bel berbunyi. Terkait dengan PKK dan Posyandu, saya nggak berpanjang calon bicara. Nanti apabila saya terpilih menjadi Ketua RW 08, saya coba berkoordinasi dengan pengurus PKK dan Posyandu. Kita isi yang belum terisi, kita tambah yang belum ada, dan kita perbaiki yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Masih ada waktu Pak? Cukup baik. Kita menginjak ke tema kelima, yaitu koordinasi pengurus RW dengan pengurus RT. Jadi sedikit kami sampaikan Pak selaku model. Oh baik, pemberdayaan sumber daya manusia Pak, yang poin 5, mohon maaf, kami ralat. Poin 5 adalah pemberdayaan sumber daya manusia atau pembekalan potensi. Jadi sedikit kami berikan keterangan. Pak Menteri, saya izin mau
buang air kecil dulu. Oh boleh, silakan Bapak. Ya. Kami tunggu dulu Pak ya. Kami tunggu. Nggak rehat. Nggak rehat. Ya, untuk itu sambil menunggu Pak, kami berikan kesempatan untuk penanya Pak terkait sumber daya terkait dengan sumber daya apa? Pemberdayaan sumber daya manusia atau pengembangan potensi. Jadi poin kelima itu Bapak Ibu sekalian, warga kita itu jumlah kakaknya sudah di atas 2.000, ya, di atas 1.000 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Blok G, RT 15, nama saya Patrick. Ingin bertanya kepada paslon 01, tidak ada tiket SBM. Kalau boleh saran, kan di forum saat ini kan sepertinya tidak hidup suasananya. Bagaimana kalau kita harus mencari dua pertanyaan dengan orang berbeda, ada baiknya satu pertanyaan ini buat dua orang, tetapi kita tetap validasi lagi apakah cocok untuk keduanya ditanyakan, apakah tidak. Nah, itu sih saran saya untuk menghidupkan suasana. Karena dari beberapa list yang kita lihat, ini hanya beberapa yang bisa kita tanyakan. Para saya tanya. Ya, sumber daya manusia Pak. Waktu dan tempat kami berikan, silakan menyampaikan gagasannya setelah bel berbunyi. Terkait dengan SDM, sumber daya manusia yang ada, tentunya yang ada di lingkungan Geria Antaraja 1, 2, dan 3 atau di bawah naungan rukun warga 08. Memang saya melihat banyak sarjana-sarjana muda, keluarga-keluarga muda yang memiliki EQ, terus juga keahlian. Nah, dengan itu kami insya Allah akan memberdayakan mereka di lingkungan Geria Antaraja ini sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan keilmuan mereka untuk membangun Geria Antaraja. Semisal contoh masalah apa yang sekarang ini berkembang di media-media sosial, itu kami insya Allah akan merangkul mereka agar apa-apa yang ada di lingkungan Geria ini bisa terakses melalui media-media sosial. Terima kasih saja. Baik. Nanti ada temanya sendiri yang ditanyakan. Jadi ini kami ambil Pak ya, kami tutup dulu. Untuk itu mohon izin Pak Aris, jadi ini nggak ada penanya Pak. Makanya kita mengharapkan seperti Pak Aris ini semangatnya ada. Kalau ada bisa 10 kali aja, 10 menanyakan itu pasti ya. Jadi demikian Pak, karena di tema nomor 5 ini tidak ada penanya, selanjutnya kami berikan waktu langsung kepada Bapak Ardi, calon Ketua RW 02 untuk menyampaikan gagasannya terkait pemberdayaan sumber daya manusia. Waktu kami berikan, silakan berbicara setelah bel berbunyi. Terima kasih. Sumber daya manusia. Bagaimana caranya kita meningkatkan sumber daya manusia yang ada di perumahan Geria Antaraja? Program saya Pak, ini sudah kami susun, sudah ditandatangani kepala desa. Ini kelompok penerima manfaat. Kelompok penerima manfaat ini ada anggarannya Pak dari pusat, ya, dari dinas. Nanti kedepannya
akan kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi kelompok-kelompok Pak, contoh di RT 15 nanti bisa ada yang senang miara ikan, nanti kita fasilitasi Pak, dibikin kelompoknya, kelompok penerima manfaat, anggarannya nanti kita minta ke dinas dan kita siapin tempatnya saja gitu. Yang keduanya pelatihan-pelatihan yang lainnya. Mungkin di sini ada yang ahli dari dalam bidang apa ngelas gitu ya. Karena saya perhatikan di sini ngelas itu pencelok-pencelok Pak. Di beberapa blok juga ada ngelas dikit-dikit, ngelas dikit-dikit. Kenapa itu tidak bersatu menjadi satu bagian kelompok penerima manfaat? Itu nanti akan dikasih pelatihan-pelatihan Pak. Itu sudah ada di beberapa tempat yang lain. Kita sebenarnya ketinggalan, tapi ya tidak apa-apalah daripada tidak sama sekali. Itu nanti diprogramkan dan ini sudah ada wadahnya. Ini 2024 Pak, sudah ditandatangani, SK-nya sudah ada, izinnya sudah ada semua. Maka untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di perumahan Gria Antarajak, nanti kita bikinkan kelompok penerima manfaat. Di samping itu juga UMKM Pak. Sekarang kita punya ya grup warga Gria Antarajak. Ada yang komen tiban isinya tuh dagang mie ayam. Ada yang tiban isi lagi tuh posting somai. Kenapa kita nggak buat wadah? Di sini saya yakin Pak, banyak orang-orang atau sumber daya manusianya yang luar biasa. Intinya nanti kedepannya kita mendorong Pak, mendorong agar nanti dilaksanakan pelatihan-pelatihan keterampilan. Tapi tetap kita harus punya wadah dulu. Kalau kita tidak punya wadah, siapa yang mau datang ke sini? Wadahnya, perizinannya kita siapkan. Nah, saat itu sudah disiapkan, maka sumber daya manusia yang ada di Gria Antarajak ini punya kesempatan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waktunya sudah habis. Tepuk tangan untuk 02. Ini nanti akan disampaikan atau digagas oleh masing-masing calon, baik calon urut nomor 1 dan calon urut nomor 2. Namun sebelum penyampaian gagasan, seperti biasa, panitia mencari penanya untuk calon urut nomor 1 dan calon urut nomor 2. Tadi Pak Patrick ini sudah bertanya terkait koordinasi antar pengurus. Jadi kita masukkan aja ya Pak Patrick ya. Kita masukkan ke penanya nomor 1 kepada calon urut nomor 1 Bapak Nasrul Lawi. Selanjutnya untuk penanya nomor urut nomor 2, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait koordinasi antar pengurus RW dengan pengurus RT yang mungkin ada yang mau ditanyakan, entah itu mekanisme atau sistem antar pengurus RW dengan pengurus RT nanti akan dipaparkan oleh para calon. Kami berikan pemaparan yang pertama kepada nomor urut 02 Bapak Hardi untuk menyampaikan gagasan terkait koordinasi antar pengurus RW dengan pengurus RT yang ada di lingkungan perumahan Gria Antarajak RW 08. Penyampaian akan dimulai setelah ada bunyi diberikan. Terima kasih. Koordinasi antar pengurus RW dan pengurus RT. Program saya ke depannya, bila Bapak Ibu semua mempercayakan ini kepada saya. 1, saya akan lebih intens mengadakan rapat dengan para ketua RT minimal per triwulan untuk menyampaikan atau untuk evaluasi apa-apa yang kita harus
benahi apa-apa kita yang harus tingkatkan. Jadi per triwulan kami akan mengadakan rapat koordinasi antara RW RT serta pengurus RW dan pengurus RT. Jadi seperti itu Pak. Yang keduanya, RW akan menambah lebih banyak kepengurusan. Jadi saya akan mengambil kesediaan dari masing-masing ke-RT-an untuk menemani kepengurusan RW bila saya terpilih Pak, bila saya terpilih. Jadi saya akan merekrut minimal dari satu RT satu orang untuk menjadi pengurus RW. Fungsinya apa? Ini akan menambah transparansi Pak. Jadi selama ini suka ada kata-kata jangan ada dusta di antara kita. Maka kedepannya setiap PRT-an saya minta satu orang yang punya visi dan misi yang sama, yang berjiwa sosial. Itu Pak. Karena kita ini pengurus lingkungan sifatnya lebih banyak ke sosial. Pengurus lingkungan atau struktur di bawah ke-RT-an atau ke-RW-an itu tidak ada yang menggaji Pak. Hanya RT dan RW yang dapat BOP siltap, kurang lebih RT itu 3 juta, nolnya hilang 1, RW 4 juta, nolnya hilang 1. Jadi 300.000, 400.000 itu pun setahun 2 kali Pak. Jadi kedepannya untuk koordinasi antar RT, antar pengurus RW RT, saya akan mengadakan rapat koordinasi per triwulan untuk evaluasi. Juga saya akan meminta kesediaan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bekerja sama menjadi kepengurusan di KRW-an. Itu saja, terima kasih Pak Moderator. Masih ada waktu Pak untuk penambahan? Terima kasih atas penyampaian paparan atau gagasan terkait koordinasi antar pengurus RW dengan pengurus RT. Terima kasih Bapak Dr. Rahman yang memberikan waktu yang kedua kalinya kepada saya. Ya, kaitannya dengan program yang disampaikan oleh Bapak Salam nomor 2 itu kaitan dengan koordinasi ya, koordinasi RW dengan pengurus RT ya. Maju tidaknya suatu RW jalan atau tidaknya program itu kan memang dikoordinasikan dengan tetap bawahnya RT Pak. Namun mungkin ya dalam koordinasi itu kan kadang misalnya kan satu RW itu kan membawai banyak RT kan Pak. Kadang kan mungkin sebagian bisa jadi sebagian besar, kadang apa yang menjadi program RW itu kadang RT tidak bisa sejalan dengan program RW tersebut. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana caranya Bapak nanti ketika terpilih menjadi ketua RW agar program-program dari RW itu bisa selaras dengan program RT dan program-program tersebut bisa berjalan dengan sesuai yang direncanakan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawabannya singkat, jelas, dan padat. Waktu diberikan setelah tanda bunyi. Silakan. Penyelarasan program KRT-an dan KRW-an. Tadi di awal sudah saya sampaikan, kami pengurus RW dan pengurus RT per triwulan akan melakukan rapat koordinasi terkait beberapa hal, dan diantaranya salah satunya program-program KRT-an dan KRW-an agar bisa sama-sama saling diketahui. Artinya saat KRT-an tersebut mempunyai program, maka disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih program.
yang terjadi selama ini, alhamdulillah Pak, alhamdulillah belum menemukan saya program tumpang tindih. Artinya saya hanya mensupport Pak RT datang, Pak RW mohon izin, saya mau mengecor lapangan full. Tuh, Pak RT punya anggarannya, ada, oh monggo silahkan. Gitu. Jadi selama ini yang saya alami belum terjadi program tumpang tindih Pak. Ini benar-benar sudah berjalan. Salah satu contoh ya, saya kasih contoh boleh Pak? Nah, udah datang. Boleh dikasih contoh. Contoh program RT di RT 9 RW 8 Bapak RT Sanudin. Beliau membuat program lapangan yang tadinya rumputnya luar biasa. Itu awalnya Pak mau diajukan ke anggaran pemerintah. Cuman karena lama, tidak sabar, dan saya juga sendiri tidak sabar sih Pak. Akhirnya Pak RT datang, Pak RW, kami punya program ini, kami mau cor semua, nanti pengelolaan aset lingkungannya akan kami kelola. Maka saya hanya mempersilahkan, dan itu sudah berjalan. Ada beberapa Pak di sini, pertamanya RT lah yang bakal menjadi percontohan. Mungkin nanti rekan-rekan RT yang lain juga sama. Jangan menutup diri, silaturahmi per triwulan sekali rapat koordinasi tersebut gunanya itu saling sharing, saling komunikasi. Karena apapun Pak, kalau komunikasi terputus ya nggak bakal berjalan. Intinya komunikasi silaturahmi yang harus terjalin terus dengan cara tadi rapat koordinasi per triwulan. Itu Pak kurang lebihnya, Pak Haris ya. Mudah-mudahan bisa dipahami agar tidak terjadi tumpang tindih program Pak Haris. Selama ini sih alhamdulillah belum terjadi. Mungkin itu dari saya, Pak Haris, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimaklumi keterbatasan saya. Terima kasih. Nasrulawi untuk menyampaikan gagasannya terkait koordinasi pengurus RW dengan pengurus RT. Waktu dimulai setelah tanda bunyi diberikan. Baik, saya akan menyampaikan poin yang nomor 6 ya, ini koordinasi antar pengurus RW dengan pengurus RT. Tadi saya sudah tuangkan di awal visi saya, kalau saya insya Allah terpilih menjadi ketua RW 08, mewujudkan masyarakat yang tentram, maju, dan berkeadilan. Nah, ini setiap apa yang menjadi program pengurus RW, kami akan koordinasikan ke pengurus RT tanpa membedakan RT yang satu dengan RT yang lain. Dan yang kedua, kami juga akan mengadakan bukan hanya koordinasi antar RT dan RW saja. Insya Allah nanti juga kita akan membuat satu program yang berkaitan dengan ke-RT-an dan ke-RW-an yang kita jadikan satu wadah, yaitu taklim bulanan antar RT sebagai bentuk koordinasi RT dan RW berkhusus pengurusnya, begitu. Dan untuk itu nanti kita akan mewujudkan daripada keterbukaan dan transparansi untuk apa-apa yang kita jalani di lingkungan kita di antara ini. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak untuk membacakannya. Diulangi Pak untuk maju ke depan. Udah lupa lagi. Jadi nggak usah lupa lagi pertanyaannya. Kopinya kentalin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini tadi
karena di saja pertanyaannya. Slide aja bagaimana mekanismenya Bapak dalam melakukan pengawasan kinerja di struktur jajaran yang nanti ke depannya dan berkoordinasi bagaimana? Untuk itu waktu mohon diberikan. Terima kasih. Dengan 3 poin atau dengan 3 cara. Yang pertama, kita meminta kejujuran dan ketransparansian daripada pengurus dalam mengelola anggaran melalui banner, dan kedua melalui grup-grup yang ada di RT, KSD, dan yang ketiga nanti kita akan bikin akun TikTok. Terima kasih. Lagi? Bagaimana Bapak Patrick untuk jawabannya? Sudah cukup jelas? Cukup, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hujan tidak mau berhenti, cuaca dingin ada sejuk. Tema nomor 7 yaitu bidang sosial, di mana bidang sosial ini di dalamnya terkait mengenai anak-anak yatim, lansia, disabilitas. Berjalan. Baik, untuk poin yang ketujuh bidang sosial, diantaranya mencakup mengenai anak-anak yatim, lansia, dan ya itu maksudnya. Biar nggak tegang juga ya. Karena saya belum terpilih atau belum mendapatkan amanah, saya juga belum bisa menunjukkan apa yang ditujukan oleh Bapak RW kita. Bapak mantan RW kita udah makan belum? Gitu. Ya. Jadi insya Allah nanti akan kita gandeng tokoh-tokoh agama, para dermawan, juga untuk lansia nanti kita di bawah naungan Posyandu. Nanti akan dibikin Poswindu begitu. Ya, jadi Posyandu itu untuk anak-anak di bawah 5 tahun, Poswindu itu untuk anak-anak di atas 50 tahun. Rata-rata. Begitu. Itu seperti itu nanti. Iya. Nanti kita akan kita gandeng beberapa pengurus ya, atau struktur yang ada. Dan untuk masalah anak yatim nanti kita akan bentuk yang namanya KESRA, kesejahteraan masyarakat, yang di dalamnya diantaranya menaungi anak-anak yatim bukan hanya menyantuni sebulan sekali, tapi kita akan perhatikan pendidikannya, kesehatannya. Kita akan bekerja sama dengan klinik-klinik yang ada, dengan anggaran-anggaran yang kita miliki. Terima kasih. Ada waktu Pak untuk menambahkan? Cukup sosial setelah tanda bunyi diberikan. Bidang sosial, yatim, lansia, dan disabilitas. Bicara yatim, saya orang yang paling ngeri Pak kalau bicara yatim. Dulu saya pengurus yatim Pak, 132 yatim, saya termasuk pengurusnya. Tapi saya mengundurkan diri semenjak saya belajar dikit-dikit terkait yatim. Mengerikan. Mendingan kalau punya duit, kasih aja yatim udah begitu ya. Jangan dikumpul-kumpulin nanti kepake beli rokok habis kita. Intinya yatim yang sudah berjalan di Gria Harta Pak. Untuk yatim, alhamdulillah sampai hari ini dan beberapa tahun kemarin sudah berjalan. Kesehatan yatim gratis. Kesehatan anak-anak yatim kita gratis Pak. Hanya komunikasi yang terputus mungkin.
Tapi nanti kedepannya tolong Ketua RT ingatkan untuk anak-anak yatim berobat gratis di klinik Raja Wali. Punya siapa itu? Punya Pak Haji Suhrowardi SE, Dewan Kabupaten Partai Demokrat. Kita warga Gria Arta Rejek difasilitasi Pak, anak-anak yatim dan lansia. Monggo kalau misalkan ada anak yatim sakit, kasih tahu ke RW Pak, nanti saya yang nganter ke sono. Karena di sini ada Pak saksi hidupnya, mohon maaf ya Ibu ya, bukan saya apa segala macam. Untuk yatim seperti itu Pak. Kita RW mungkin tidak. Oh baik, terima kasih. Itu nama sesuatu bidang atau Ya, partai. mohon maaf Pak, menggebu-gebu karena saya berterima kasih sama beliau. Mohon maaf ya Pak. Terima kasih diingatkan. Untuk yatim seperti itu Pak. Dan juga sosial Pak. Sosial kita sudah bekerja sama dengan Yayasan Teratai Kasih yang Bapak Ibu saksikan. Kita rutin mendapatkan bantuan-bantuan Pak untuk anak yatim, lansia, dan doa Pak. Itu sudah berjalan menggandeng Karang Taruna. Kita dapat rutin Pak, rutin. Nanti akan ditingkatkan untuk keperluan sekolahnya. Kemarin sudah mengajukan saya ke yayasan tersebut. Gitu. Ya juga dari pastinya lah dari donatur-donatur warga Gria Arta yang peduli. Dan juga dari hasil pengelolaan aset ekonomi lingkungan. Kita gabungin jadi satu Pak, biar lebih banyak. Makin banyak, makin baik. Ya, untuk disabilitas, warga yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baik. Terima kasih, waktunya habis. Waktunya sudah habis. Jadi sekali lagi